Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten ya. Saya kedatangan di pagi ini ya. Saya kedatangan kulkas lagi, kompresor ya. Kompresor satu pintu ya. Kompresor untuk satu pintu yang kendalanya itu dia 5 menit dia mati sendiri ya. 5 menit dia mati sendiri, dan setelah itu setelah dingin dia hidup lagi gitu ya, hidup lagi. Nah, dan seterusnya seperti itu. 5 menit hidupnya itu cuma 5 menit aja gitu kan. Terus kalau didinginin lagi ya, didiamkan. Setelah didiamkan hidup lagi, dan 5 menit aja gitu kan, kurang dari 5 menit kurang. Itu kendalanya ya. Oke lah, langsung diukur aja ya untuk CSR nya itu. Kalau untuk gulungan kita harus tahu hambatannya ya, hambatan gulungan kompresor tersebut kalau penyakitnya seperti ini ya. Jadi gulungannya harus normal, hambatannya juga harus normal supaya tidak ada masalah nantinya ya. Percuma nanti dibenerin juga kalau gulungannya nggak normal ya, percuma juga, harus dibelah ya. Jadi hambatannya ini saya ukur ya bagus juga sih ya. Tuh lihat, bagus dia. Hambatannya saya ukur bagus ini ya, nggak ada masalah untuk pin-pin dari kompresor tersebut. Dan ke body juga bagus, nggak ada konslet ya, sama sekali nggak konslet. Bagus dia. Jadi untuk dari gulungan dia bagus ya, nggak ada kendala ya, nggak ada kendala. Sekarang kita tinggal cek untuk ininya ya, untuk olinya mungkin ya, karena dia 5 menit aja hidupnya. Kadang-kadang nggak nyampe 5 menit dia udah mati. Kalau udah dingin dia hidup lagi gitu ya. Kita cek aja dulu olinya. Itu tahap yang pertama tadi saya ukur ya, tahap yang pertama. Dengan sekarang tahap yang kedua ya. Tahap yang kedua harus dipastikan harus olinya harus mencukupi gitu ya, olinya. Jadi takaran oli itu ya harus mencukupi. Untuk satu pintu itu 1 gelas seperti biasa ya, 1 gelas aqua. Nggak usah full banget gitu ya untuk olinya. 1 gelas aqua juga nggak usah terlalu penuh gitu. Saya biasanya diperkira-kira saja sih. Kalau sekiranya sudah diisi oli nggak nyembur gitu ya olinya, berarti ya udah oke, udah cukup gitu. Kalau masih nyembur berarti kebanyakan. Itu aja sih kalau saya. Untuk pengisian olinya, lihat olinya ya, dia olinya ada segini ya. Pastinya ini dia kendalanya karena panas ya, mungkin karena panas kurang oli dia gitu. Karena terlalu panas dia kurang oli, akhirnya ya seperti ini. Dia nggak nyampe 5 menit dia udah mati ya gitu. Nanti kalau udah dingin dia hidup lagi sendiri katanya gitu sih. Jadi sekarang kita mencoba untuk mengisi olinya ya. Olinya saya coba untuk diisi lagi, ditambah lagi, karena takaran olinya sangat sedikit sekali ini di sini ya, di tabung kompresor ini. Terukur, kita siapkan dulu untuk pengkabelannya ya. Seperti biasa kita cek untuk oli dan kita cek untuk pengkabelannya, jangan sampai salah. Dan yang paling terpenting ya ampere ya, dilihat ampernya gitu. Seperti biasa kita tambahkan oli lagi untuk kompresornya, karena ini sangat kurang sekali ya, menurut saya kurang sekali. Takarannya itu ya kalau saya sih biasanya seperti ini ya, menggunakan toples ini. Nah biasanya kalau segini tuh ya 1 gelas, nggak nyampe 1 gelas full sih ya, biasanya segitu untuk takarannya. Kita rapikan lagi olinya ya. Oke, kita rapikan lagi.
Dan setelah itu nanti kita lihat ampere ya. Setelah dihidupkan, sambil kita hidupkan sambil kita lihat ampere, karena ampere itu yang sangat terpenting ya buat kompresor. Kalau ampernya sudah normal ya saya jamin sih nggak bakalan mati lagi, nggak bakalan. Nih jadi segitu ya olinya ya, tuh olinya segini, itu 1 gelas ya olinya, itu 1 gelas aqua kecil itu segitu ya. Dan sekarang kita tahap berikutnya, kita harus mencobanya sekaligus mengisi oli tersebut ya. Olinya seperti biasa kita atur posisinya supaya enak dilihat. Kita pakai selang saja untuk pengisian olinya. Pakai selang seperti ini tuh. Dan kita siapkan juga untuk pengkabelannya ataupun listriknya, yang satu ke overload dan yang satunya ke relay ataupun ke PTC ya gitu. Oke, kabelnya sudah siap. Dan sekarang nanti untuk ininya ya, untuk pengisian olinya, saat kita mengisi oli ini ditutup ya. Nah ini ya nih hisapnya ya, hisap untuk pengisian freon itu ditutup pakai tangan saja nggak apa-apa, supaya yang hisap sebelah sananya yang ada selangnya itu supaya dia bisa menghisap gitu ya. Nah jadi seperti ini ya untuk pengisian oli ya. Kendalanya karena 5 menit, nggak nyampe 5 menit sih, nggak nyampe 5 menit dia udah mati. Nanti kita buktikan saja ya, sekaligus kita tes running ya, kita tes running gitu. Setelah diisi oli apakah masih seperti itu gitu kan ya, apakah masih sebelum 5 menit udah mati gitu kan. Kita tes running setelah diisi oli. Oke, kita lanjutkan untuk memasang listriknya. Nah ditutup ya, kalau ditutup dia baru bisa masuk ya, kalau nggak ditutup nggak bisa masuk. Nah tuh, ini olinya sudah terhisap ya, sudah terhisap sama kompresor, kayak kita ngisap es ya. Aus. Dan olinya sedikit lagi habis kan. Kita tunggu saja, nanti setelah ini kita tes running sampai 5 menit gitu ya, karena sebelum 5 menit katanya udah mati. Kita jangan dulu dimatikan saja, biarkan sajalah ya, biar sekaligus kita lihat ampere dan sekaligus kita tes sampai lah 5 menit kurangnya nggak apa-apa, karena dia sebelum 5 menit udah mati katanya. Kita lihat ampernya ada berapa. Untuk kulkas 1 pintu tuh 0,3 ya. Ini ampernya normal ya, sebetulnya ampernya normal, cuman katanya sih panas katanya. Kita lihat aja sih nanti ya. Ampere normal. Dan kita lihat tekanannya, kita coba ya untuk tekanan kompresornya, semburannya. Kalau masih ada oli berarti dia terlalu penuh ya. Lihat dulu, coba tuh, olinya nggak ada ya, berarti ya pas ya segini, nggak terlalu penuh, pas ya itu, jadi nggak terlalu penuh tuh ya. Kencang, semburannya kencang sih, bagus ini. Untuk tekanannya saya nggak bisa nahan, tuh bagus ya. Dan olinya pun nggak ada yang keluar, artinya oli nggak naik ya, nggak terbuang. Dan artinya ya pas ya takarannya. Emang sih saya biasanya seperti itu ya untuk takarannya, segitu. Tuh tekanannya bagus, sangat kencang sekali, jamin ya bagus ya kalau seperti ini. Udah 5 menit ini, sambil kita tes running sudah 5 menit dan kompresor pun nggak panas ya. Sebelum dikasih oli katanya sih panas sih, belum lagi 5 menit udah panas katanya. Ini bagus untuk tekanannya sekarang. Memang karena kurang oli sebetulnya ya untuk kompresor ini. Kendalanya cuma kurang oli. Tuh hisapnya juga bagus tuh ya. Coba lagi, tuh bagus ya. Mungkin ya kurang oli saja untuk ininya ya,
Nih, saya tes untuk tekanannya bagus apa enggak. Lihat, saya cabut sambil saya tekan. Lihat, nah ya kan, tekanannya masih normal. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk perbaikannya. Salam dari saya ya, Multi Teknik Elektro Serang Banten. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di sini. Sip, terima kasih.